Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Garuda memperingatkan Wajrang untuk mundur, dan jika tidak dia akan membunuh semua iblis. Mendengar itu Wajrang menjadi marah dan memerintahkan semua pasukan iblis untuk menyerang. Melihat tentara iblis menyerang, Garuda terbang dan kekuatan suci muncul dari tubuhnya. Bayangannya membesar dan melihat kekuatan Garuda itu, semua pasukan iblis menjadi ketakutan. Mereka semua akhirnya lari dari medan perang. Melihat itu Wajrang menjadi marah dan berkata, "Prajurit iblis, kenapa kalian semua melarikan diri? Serang dia." Garuda berkata, "Wajrang, ini bukan perang mereka. Ini antara kamu dan aku. Kamu adalah komandan tentara iblis. Jangan mempertaruhkan nyawa tentara yang tidak bersalah. Jika kamu memiliki keberanian, berperanglah denganku, bukan dengan taktik, tetapi dengan kekuatan dan keberanian." Wajrang berkata, "Jika kamu bertarung denganku, kamu tidak akan mampu melawan yang lain, Garuda." Saat Wajrang akan menyerang, Garuda mengibaskan sayapnya dan angin itu mendorong kereta Wajrang mundur hingga terbalik. Wajrang menjadi marah dan dia melempar gadanya ke arah Garuda. Melihat itu Garuda terbang untuk menghindar sehingga gada itu hancur berbenturan dengan batu. Wajrang kemudian mengeluarkan busur pemberian Mahadewa dan dia melepaskan panah ke arah Garuda. Melihat banyak panah mengarah padanya, Garuda menahan semua panah itu dengan sayapnya dan menghempaskan panah-panah itu kembali. Wajrang terkejut melihat panah-panahnya kembali dan jatuh mengelilinginya. Wajrang semakin marah dan berlari menyerang Garuda. Melihat Wajrang mendekat, Garuda menendang Wajrang hingga dia terpelanting jauh. Wajrang bangkit lagi, tapi pukulan Garuda membuatnya jatuh lagi. Garuda dengan cepat menindih Wajrang dan mencekik lehernya. Wajrang berteriak kesakitan dan Dewi Diti muncul di sana sambil berkata, "Hentikan, nak." Tapi Garuda terus mencekik Wajrang dan Diti menangis sambil berkata, "Aku Diti, ibu dari iblis. Aku bibikmu, maafkan anakku." Garuda berkata, "Aku sangat ingin mengetahui kebenaran ini. Aku akan mengetahuinya sekarang. Jika tidak, aku akan membunuhnya." Diti berkata, "Tidak Garuda, aku akan menceritakannya, tapi jangan bunuh anakku Garuda. Tolong lepaskan dia Garuda." Garuda berkata, "Aku tidak akan melepaskannya sampai kamu menceritakannya." Garuda kemudian menginjak dada Wajrang dengan sangat keras. Dan Diti berkata, "Baik nak, aku akan menceritakannya sekarang." Garuda kemudian melepaskan Wajrang dan Wajrang menghilang dari sana. Dewi Diti kemudian mulai bercerita dan berkata, "Garuda, tahukah kamu bagaimana kehidupan Winata sebelum kamu lahir?" Garuda berkata, "Aku telah mencari jawabannya dengan melakukan perjalanan ke 7 alam semesta dan mencapai Waikunta." Mendengar itu Diti terkejut dan berkata, "Apa? Kamu menjelajahi 7 alam. Bagaimana kamu melakukannya?" Garuda berkata, "Aku melakukannya dengan bantuan sayap ini. Aku terbang sepanjang jalan dan aku melintasi 7 alam dan mencapai tujuanku." Diti berkata, "Apakah kamu tidak menghadapi kesulitan dalam perjalananmu?" Garuda, "Apakah tidak ada yang menghentikanmu?" Garuda berkata, "Aku terjebak di sungai Wiraja untuk beberapa waktu. Setelah itu aku mencapai Waikunta. Di sanalah aku bertemu dengan saudara Sesanaga." Diti berkata, "Apakah Sesanaga mengenalimu?" Garuda berkata, "Tidak, tapi saat dia mengenaliku, dia memelukku." Diti berpikir, "Kadru dan aku tidak pernah berpikir bahwa burung ini begitu kuat." Diti berkata, "Garuda, apa yang Sesanaga katakan padamu?" Garuda berkata, "Dia memberitahuku bahwa bibik Kadru dan putranya memaksa ibuku untuk memecahkan telur saudara Aruna. Dan karena itulah kakak Aruna marah dan memberikan kutukan perbudakan kepada ibuku." Diti berpikir, Garuda telah menemukan kebenaran tentang Kadru dan putranya. Tidak mungkin membodohinya sekarang. Jika aku harus menyelamatkan diriku dan anakku, aku harus memberitahunya apa yang sebenarnya terjadi. Garuda berkata, "Saudara Sesanaga juga mengatakan padaku bahwa jika hanya kutukan saudara Aruna yang membuat ibuku menjadi seorang budak. Kondisi ibuku saat ini, Bibi Kadru memiliki peran yang sangat penting untuk menempatkan ibuku dalam kondisi seperti sekarang ini." Diti berkata,
Ini adalah kebenarannya. Ibumu sangat sedih setelah Aruna lahir. Dia setengah mati mengalami rasa sakit itu. Dia hampir berubah menjadi batu. Garuda berkata, aku tidak mengingatnya dengan jelas. Kadang-kadang aku merasa, bahkan setelah tinggal di dalam telur, aku dapat merasakan kehadiran ibuku. Setiap kali dia datang kepadaku, aku menyadari kehadirannya. Diti berkata, kamu sudah curiga dengan orang-orang yang hadir di dekatmu. Saat itulah ibumu menyerah pada kesedihannya dan kehilangan akal sehatnya. Diti kemudian menceritakan kondisi Winata saat itu. Winata yang sedang sedih berpikir, Aruna, aku sangat menyedihkan. Aku juga tidak bisa menyusui anakku. Aku juga tidak bisa menyanyikan lagu pengantar tidur untuknya. Dari kejauhan Dewi Kadru memperhatikan Winata dan muncul niat buruknya. Winata berpikir bahkan dia begitu jauh dari rumah dan ibunya, di usia yang begitu muda. Siapa yang akan merawatnya? Garuda berkata, aku tidak memahaminya saat itu, tapi sekarang setelah mendengarkanmu, aku merasa bahwa setiap kali aku memiliki aktivitas yang tidak biasa di telurku, aku yakin bibik Kadru ada di dekatku. Diti berkata, mungkin menyedihkan, tapi Garuda, itulah kenyataannya. Saat Aruna menemui kesulitan itu, setelah itu, Kadru menjauhkan diri. Namun setelah melihat telurmu matang setiap hari, Kadru mulai khawatir. Dan pada suatu hari yang cerah, Taksaka berkata, Ibu, lihat apa yang aku punya untukmu. Aku telah memberimu batu permata paling langka dan berharga di dunia. Kalia berkata, Ibu, tahukah Anda betapa kerasnya kami telah bekerja untuk menemukan dan mengumpulkan batu permata ini untukmu? Karena kami bisa melakukan apapun untukmu. Kadru mengambil permata itu dan berkata, bagaimana kalian bisa memiliki ambisi konyol seperti ini? Kalian berdua adalah anak-anakku. Kalian adalah putra Ratu Kadru. Aku bermimpi membuatmu menguasai surga. Semua kebahagiaan dan kemewahan akan ada di kaki kalian. Tapi kalian berdua sangat senang dengan batu-batu kecil ini. Putra Winata mendapat anugerah untuk menjadi lebih kuat daripada Dewa Indra. Tapi tidak ada anugerah yang bisa menghentikanku untuk mencapai impianku. Anak-anakku akan memerintah seluruh alam semesta ini. Putra Kadru. Tiba-tiba, di depan Kadru telur Garuda tumbuh semakin besar, sehingga menutupi jendela istana. Kadru terkejut dan berpikir, apakah aku berhalusinasi atau telur ini tumbuh tanpa henti? Kadru mengingat kekuatan Aruna yang tidak lengkap, dan berpikir tubuhnya belum sepenuhnya tumbuh. Tapi anak ini sangat kuat. Dia telah mengubah seluruh langit menjadi merah dengan pancarannya. Dan melihat telur Garuda yang terus tumbuh, Kadru tidak bisa membayangkan betapa kuatnya dia. Kalia berkata, Ibu, itu hal yang baik. Anak bibik Winata yang lebih kuat dan besar akan menjadi mainan kami. Kami akan lebih senang mengalahkannya dan menelannya. Kadru berkata, Kalia, jangan bicara seperti orang bodoh. Apakah kamu menyadari apa yang paling tidak dimiliki seorang pejuang, yaitu meremehkan musuhnya? Kita harus sangat berhati-hati. Taksaka berkata, Ibu, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Tubuh Aruna sudah tidak berkembang dan bibik. Dia putus asa untuk mengambil nyawanya sendiri. Dan saat dia akan lahir, kita akan membunuhnya. Kadru berkata, bagaimana jika kamu gagal melakukannya? Taksaka, lihat telur ini baik-baik. Ini telah berkembang dari 800 tahun terakhir. Karena semua nutrisi, ia telah tumbuh menjadi ukuran raksasa, sehingga ia melampaui sinar matahari. Resi terbesar di bumi membuat ramalan jauh sebelum kelahirannya, bahwa dia akan dilahirkan dengan kekuatan fisik yang luar biasa, dan akan ditakdirkan untuk mencapai kemuliaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya Tuhan yang tahu seberapa kuat dia sebenarnya. Sampai dan kecuali kita telah mengukur sepenuhnya kekuatannya, kita harus menjaga Winata tetap hidup. Dia adalah satu-satunya yang akan menjaga putranya dalam kendali kita. Dan agar ini terjadi, kita harus memastikan bahwa kita menjaga Winata di bawah kendali kita. Kalia berkata, luar biasa. Anda memandang jauh ke depan, Ibu. Taksaka berkata, Ibu Winata juga tidak memiliki jawaban atas tindakan licikmu. Begitu pula dengan putranya yang belum lahir. Diti berkata, ketika Kadru menyaksikan kekuatan telur Winata, dia memutuskan saat itu juga dia harus dengan cara apapun mengambil Winata di bawah kendalinya.
Kadru menemui Winata dan berkata, "Berapa lama kamu akan tersesat dalam kesedihanmu, Winata? Ayo, sudah lama sekali kita tidak melakukan sembahyang malam bersama. Kamu tidak bisa membuat Dewa Wisnu menunggu. Mari kita pergi." Kadru kemudian mengangkat Winata dan membantu Winata berjalan. Kadru berkata, "Kakimu terendam air selama 2 hari. Lihat, mereka sudah mati rasa, seperti tak bernyawa." Winata berkata, "Aruna bahkan tidak punya kaki. Jika aku sangat kesakitan, bayangkan betapa dia harus menderita setiap hari. Karena aku, putraku lahir tanpa tubuh yang berkembang sepenuhnya. Dan sekarang dia telah pergi begitu jauh dariku, sehingga aku tidak bisa merawatnya. Bagaimana dia bisa bertahan sendiri? Siapa yang akan memberinya makan ketika dia lapar? Itu harus menjadi perjuangan bahkan untuk mendapatkan beberapa teguk air." Kadru berkata, "Maafkan aku, Winata. Aku telah menyangkal ini sampai sekarang, tetapi kebenarannya tetap bahwa aku bertanggung jawab atas kecelakaan itu. Seandainya aku tidak memberitahumu bahwa aku tidak akan pernah menunggu hingga 500 tahun untuk telur menetas, mungkin kamu tidak akan pernah memecahkan telur sebelum waktunya. Malam itu aku datang untuk menghentikanmu, tetapi pada saat aku sampai..." Winata menyela dan berkata, "Aku sudah memecahkan telurku. Kamu hanya memberi saran, saudari. Akulah yang melakukannya. Setelah Aruna pergi, suami kita juga memintaku untuk memaafkanmu." Kadru terkejut dan berkata, "Rasikah siapa mengatakan itu?" Winata mengangguk dan berkata, "Aku akan mengatakan hal yang sama kepadamu, seperti yang telah aku katakan kepadanya. Jika kita bertindak atas saran seseorang dan akhirnya melakukan sesuatu yang salah, orang yang memberi saran tidak bisa disalahkan. Akulah yang gagal menggunakan penilaianku. Karena itu kamu tidak perlu meminta maaf. Aku harus disalahkan karena itu adalah tanggung jawabku. Aku melakukan dosa besar ini. Tidak ada hukuman yang aku berikan pada diriku sendiri yang cukup untuk menebusnya."